Lu milihnya jualan dakwah, bikin kajian bayar. Mendingan minum khamr daripada jualan agama. Jadi, opini yang disampaikan oleh Ustadz Riyad Bajri ini, terutama dalam ungkapan meminum khamr lebih baik daripada kajian berbayar, itu adalah statement yang dapat menyesatkan umat. Yang harus kita pahami, yang pertama, tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat terkait status keharaman meminum khamr itu sendiri. Sehingga, ungkapan lebih baik melakukan maksiat khamr daripada ikut kajian berbayar, itu merupakan ungkapan berbahaya yang sangat berpotensi untuk disalahartikan oleh masyarakat secara luas. Adapun yang kedua, jika khamr sendiri dibandingkan dengan kajian berbayar, itu merupakan sebuah perbandingan yang tidak tepat. Karena kajian berbayar sendiri merupakan sebuah metode yang masih memerlukan rincian yang sangat tepat sekali terkait hukumnya. Tidak bisa diopinikan bahwa setiap yang kajian berbayar itu dianggap menjual agama. Karena kita bisa lihat bagaimana dengan misalkan ada pesantren yang berbayar, bagaimana dengan sekolah berbayar. Tentu yang disampaikan oleh Ustadz Riyad Bajri statement yang sangat menyesatkan sekali. Nah, semoga dari Ustadz Riyad Bajri pun dapat menyampaikan klarifikasi atas opininya sehingga tidak menjadi bola liar di kalangan awam. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, berjumpa kembali di channel Ibnu Asmin. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sahabat semuanya dimanapun berada, kali ini kita sudah mendengarkan tanggapan seorang ustadz terhadap statement ataupun pernyataan Ustadz Bajri, ya sahabat ya. Dimana beberapa hari belakangan ini statement dari Ustadz Bajri sangat viral di media sosial terkait dengan ucapannya yang mengatakan lebih baik minum khamar, lebih baik mabuk-mabukan daripada mengikuti kajian yang berbayar. Nah, tentunya pernyataan ini sangat keliru sekali dan sangat menyesatkan umat. Bagi orang yang masih suka minum khamar ataupun mabuk-mabukan, dikhawatirkan nanti akan memakai kalimat ini sebagai hujjah mereka, sebagai dalil mereka, sahabat ya. Tuh ada ustadz yang membolehkan mabuk-mabukan seperti itu. Nah, coba kita dengarkan tanggapan dari Ustadz Ahmad Syahrin terhadap pernyataan keliru, statement yang menyesatkan dari Ustadz Bajri, ya sahabat. Coba kita dengarkan berikut ini. Dia milihnya khamr. Khamr mah cuma kabair. Eroran mana? Ayo. Lu milihnya jualan dakwah, bikin kajian bayar. Mendingan minum khamr daripada jualan Dengan minum khamar. Perilaku memperjualbelikan agama tentu adalah perbuatan nista yang diancam dengan neraka. Tetapi menuduh, mengatakan bahwa pengajian berbayar berarti menjual agama, itu tentu tuduhan yang serius. Fatal kelirunya. Karena yang dimaksud dengan memperjualbelikan ayat-ayat Allah, dalam artian yang lain memperjualbelikan agama, yaitu ketika seorang mufti menghalalkan yang diharapkan oleh Allah, atau mengharamkan yang tadinya halal, yang biasanya dilakukan oleh para ulama-ulama su' atas pesanan para penguasa-penguasa yang jahat. Maka menyamakan hal tersebut dengan pengajian berbayar itu adalah suatu kebodohan. Sebagaimana bodohnya ketika seseorang menganggap bahwa meminum khamr itu dosanya lebih ringan daripada pengajian berbayar. Karena khamr itu adalah sesuatu yang buruk. Bahkan dalam istilah hadis dikatakan sebagai umul khobais, induk dari segala dosa. Dan meminum minuman keras itu telah diancam dengan banyak ayat dan hadis. Dengan ancaman diantaranya apa? Tidak akan diterima sholatnya. Yang mana bahkan ketika seseorang dia berani meyakini kehalalan khamr yang dia minum, itu bisa menjatuhkan kepada hukum murtad. Ini tentu berbeda dengan pengajian berbayar. Kalau ada seorang ustadz misalnya meyakini bahwa ketika dia menerima amplop pengajian itu adalah halal, ini tidak sampai menjatuhkan hukum murtad. Karena memang sebagian ulama membolehkan. Dan tentang pengajian berbayar, teman-teman sekalian, kita tidak bisa menuduh begitu saja. Berarti ini mengkomersilkan agama. Apalagi jika pengajian berbayar tersebut yang misalnya diadakan di hotel, itu untuk menutup biaya akomodasi yang memang tidak murah. Dan sebenarnya teman-teman sekalian, tidak ada pengajian yang benar-benar gratis. Kita misalnya yang menyimak pengajian di masjid-masjid yang kita katakan gratis sekalipun, itu sebenarnya tidak gratis. Ada pihak lain yang menutup biaya yang itu tidak dibebankan oleh jemaah. Dan jangan langsung dikatakan bahwa ketika pemateri atau ustadz yang menerima amplop berarti dia telah menjual ilmunya. Ingat bahwa seorang ustadz ketika dia mengisi pengajian, itu dia harus meninggalkan keluarganya. Dia harus meninggalkan sebagian pekerjaannya. Dan uang amplop yang dia terima, itu adalah sebagai ganti itu semuanya. Bukan untuk mengganti ilmunya. Di pondok pesantren itu dalam tanda kutip berarti pengajian berbayar. Karena seluruh santrinya itu dibebankan biaya mondok. Demikian juga di madrasah-madrasah. Itu ada biaya SPP dan biaya yang lainnya. Bukan berarti bahwa madrasah tersebut memperjualbelikan agama. Karena tentu untuk menyelenggarakan pendidikan di madrasah ada kos yang harus dikeluarkan. Demikian juga di perkuliahan-perkuliahan syariah. Itu ada beban biaya. Tidak bisa langsung diartikan bahwa biaya itu berarti memperjualbelikan agama.
Ingat teman-teman sekalian, tidak semuanya lembaga memiliki kemampuan untuk menggratiskan pendidikan secara gratis. Bahkan pendidikan gratis sekalipun itu tidak benar-benar gratis loh. Di belakangnya ada donatur yang membiayainya. Dan bukan berarti ustadz-ustadznya yang berada di pendidikan gratis tersebut itu dibayar pakai daun. Mereka juga dibayar pakai uang. Karena mereka punya keluarga dan punya kebutuhan yang lainnya. Maka menuduh serampangan dan sembarangan pengajian berbayar sebagai aktivitas menjual agama yang bahkan lebih buruk, lebih nista daripada meminum khamr, ini tentu pernyataan yang sangat kotor sekali. Sekotor dan senista khamr itu sendiri. Ya betul sekali ya sahabat ya. Pernyataan daripada Ustadz Riyad Bajri yang mengatakan lebih baik minum khamar ataupun mabuk-mabukan daripada mengikuti kajian sunnah. Tentunya itu adalah sesuatu yang bodoh sekali dan sangat kotor sekali. Pernyataan yang bisa membuat orang keliru dan menyesatkan umat ya sahabat ya. Nah baik, coba kita lihat bagaimana video aslinya. Apa sebenarnya awal mula daripada kalimat itu. Dari mana Ustadz Riyad Bajri ini mengatakan seperti itu. Apa alasannya? Coba kita lihat berikut ini di video aslinya ya sahabat ya. Coba lihat. Nah ini dia video aslinya teman-teman ya. Di sini ada tertulis judulnya, setelah minum khamar apakah harus mandi wajib, di channel El Gadda. Jadi ini mungkin pertanyaan dari jamaahnya yang mengatakan mungkin dia masih suka mabukan, mau minum-minum khamar, lalu mau berhenti apakah harus mandi wajib. Nah coba kita dengarkan bagaimana jawaban dari Ustadz Riyad ini. Anda masih suka minum khamr? Angcu kali, angcu loh. Tapi Anda masih tetap menjaga salat. Apakah harus mandi wajib setelah mabok? Oh betul ya, ini pertanyaan. Semoga Allah memberimu taufik. Dia bisa jadi lebih loyal sama sunnah sama tauhid daripada kita yang udah nggak minum khamr. Siapa lo? Mau nebak hati orang. Bisa jadi dia lebih loyal pada sunnah Rasul daripada kita. Bisa jadi, wallahu a'lam. Ya, ini cuma maksiat. Kita ini sama yang tukang mabok, tukang zina, cuman beda pilihan maksiat doang. Dia milih maksiat itu. Emang lo nggak ada pilihan maksiat lain? Yakin lo nggak milih maksiat sama sekali? Udah anti maksiat total. Lo yakin? Lo yakin? Dia milihnya zina, dia milihnya minum khamr. Lo milih yang lain, gibah. Lo milih yang lain, maling. Yakin nggak punya maksiat? Yakin? Setidaknya kita yang sudah mengaku sebagai umat Rasulullah SAW dan mengaku sebagai muslim, mengaku orang beriman, sebisa mungkin kita harus menjauhi maksiat, apapun jenis maksiat itu. Tetapi di sini kita dengarkan tadi jawaban dari Ustadz Riyad ini tidak seperti yang diharapkan ya. Jamaahnya bertanya, apakah harus mandi wajib? Nah, tetapi jawabannya melincing ke arah kemana-mana. Lo yakin nggak buat maksiat? Ya, memang semua orang masih tetap bermaksiat, masih ada maksiatnya. Cuman sekali lagi saya ingatkan, sebisa mungkin kita menjauhi, menghindari, dan meninggalkan apapun jenis maksiat itu. Dan kita berharap semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita. Nah, mungkin saya bantu untuk menjawab, apakah setelah minum khamar itu kita harus mandi wajib? Nah, tentunya berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, yang dimana Rasulullah SAW berkata, Bismillahirrahmanirrahim, ma min muslim. Dalam satu riwayat mengatakan, ma min rajulin yuznibu zamban, siapapun muslim yang merasa punya salah, punya dosa, punya khilaf kepada Allah, summa yatatahhar, maka dia mandi taubat. Di sini yang pertama kita lakukan adalah mandi taubat. Apapun yang merasa dosa kita merasa punya dosa kepada Allah, kesalahan kepada Allah, baik itu dosa kecil maupun dosa yang besar, maka yang kita lakukan yang pertama adalah mandi taubat. Setelah kita mandi taubat, thumma shalla raka'atain, kemudian berdiri untuk mengerjakan sholat 2 rakaat disebut dengan sholat taubat. Dan setelah selesai sholat taubat, maka dilanjutkan dengan thumma yastaghfirullah, kemudian ia melanjutkannya dengan membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari hadis ini bukan hanya untuk orang yang masih suka mabuk-mabukan ya sahabat ya. Siapapun yang merasa punya dosa, punya kesalahan kepada Allah, maka laksanakanlah mandi taubat, sholat taubat, dan banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentunya jawaban yang pertama. Kita lanjutkan dulu video dari Ustadz Riyad ini. Kita cuma beda pilihan maksiat, Jal. Beda pilihan. Pilihnya khamar. Ya solusinya apa? Lu milihnya kampanye. Kampanye. Mendingan minum khamar lu. La haula. Errornya usul. Khamar mah cuma kabair. Erroran mana? Ayo. Astagfirullah, astagfirullah. Lu milihnya jualan dakwah, bikin kajian bayar. Astagfirullah. Mendingan minum khamar daripada jualan agama. Habis? Iya gak? Lu milihnya celah-celah pemerintah,
Mendingan minum khamar daripada celah pemerintah. Nah, itu dia sahabat ya, kita sudah mendengarkan bersama pernyataan yang keliru sekali ya, yang sangat menyesatkan umat. Tentunya dari pernyataan ini kita harapkan sekali Ustadz Riyad ini segera minta maaf dan memberikan klarifikasi bahwa itu salah sahabat ya. Jangan sampai nanti ada orang-orang yang masih suka minuman khamar, masih suka mabuk-mabukan itu, menjadikan ucapan Ustadz ini sebagai bahannya, sebagai dalilnya untuk memperkuatkan bahwa boleh minum khamar. Ini sangat keliru dan sangat berbahaya sekali. Nah, terakhir sahabat, coba kita dengarkan ini penjelasan dari Ustadz Abdul Somad berikut ini. Kunci dari segala dosa pintunya adalah khamar. Khamar dalam bahasa Arab air anggur. Anggur dipijak beramai-ramai. Musim anggur di Makkah banyak sekali buah anggur, dipijak beramai-ramai, airnya ditampung, ditapis, dimasukkan ke dalam bejana, ditunggu selama 7 hari. Selepas 7 hari dia berubah menjadi khamar. Kain yang menutup rambut perempuan sebelum dia pakai hijab, pakai jilbab, dia tutup. Saya sebenarnya nak bagi tahu rambut saya masih ada lagi. Perempuan jangan pakai hijab terus, sebab kalau dia pakai hijab, ini rambut depan hadapan ini keluar. Dia mesti tutup dulu pakai kain. Selepas tutup pakai kain, baru dia pakai hijab supaya rambut keluar. Sekarang ada, jadi kalau kain penutup itu namanya khimar, pakai kha, khimar. Kain penutup rambut perempuan khimar. Air anggur yang diminum itu namanya khamar. Apa beza khimar dengan khamar? Kalau khimar menutup kepala, kalau khamar menutup isi kepala. Khamar kalau sudah diminum tertutup isi kepala, dia tak boleh lagi membezakan mana kawan, mana lawan, mana bini dia, mana bini kawan. Sebablah tertutup. Khimar menutup rambut, khamar menutup isi yang ada di dalam rambut. Begitulah bahasa Arab yang halus menjelaskan tentang khamar. Kata Ustadz Abdul Somad, orang yang suka minuman khamar, mabuk-mabukan, bakalan hilang akal. Artinya dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tidak bisa membedakan mana bininya dan mana bini kawan, seperti itu. Ya memang jelas sekali teman-teman ya. Kalau seperti itu pengertiannya, khamar itu adalah menutup isi dari kepala kita. Makanya ketika ada orang yang suka mabuk-mabukan, habis mabuk-mabukan, habis minum khamar itu, dia kehilangan kesadarannya, tidak terkontrol lagi. Ucapan yang lantur, tingkah lakunya tidak bisa dikontrol, semuanya sudah di luar kendalinya sahabat. Dan masalah dalil khamar ini tentunya di dalam Al-Quran setidaknya ada 4 surat yang menjelaskan terkait dengan khamar ini. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 219 yang menerangkan terkait dengan adanya pertanyaan sahabat kepada Rasulullah terkait status khamar. Yang kedua di dalam surat An-Nisa ayat 43, ketika itu turun ayat yang menjelaskan larangan mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Dan yang ketiga di dalam surat An-Nahl ayat 67. Dan yang keempat di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ini yang paling khusus dalam pembahasan kita ini sahabat. Di mana di dalam ayat ini dijelaskan bahwa perbuatan minuman khamar itu adalah perbuatan syaitan. Dan ada janji Allah bahwa orang-orang yang menjauhi maksiat dan menjauhi minuman khamar akan mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan pernyataan dari Ustadz Riyad Bajri itu sangat keliru sekali, dan semoga Ustadz Riyad ini segera minta maaf dan memberikan klarifikasi atas kekeliruannya. Itu saja kali ini sahabat semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya. Kita berjumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk membantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.